Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Gerald Kafrey Wijaya. Dan pada video ini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai manajemen pada mata kuliah manajemen desain semester 4 desain komunikasi visual ITERA. Jadi saya akan memulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apakah manajemen itu? Manajemen adalah pengaturan sumber daya yang tersedia dalam suatu instansi untuk melakukan fungsi dan mencapai tujuan. Dan fungsi-fungsi dari manajemen tersebut adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengatur. Sehingga jika diperluas, maka manajemen adalah cara mencapai berbagai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, organisasi, pimpinan, dan kontrol. Selanjutnya di pertanyaan kedua, apakah konsentrasi dari manajemen? Di sini pertanyaannya meminta untuk menjelaskan minimal 5. Konsentrasi manajemen yang saya temukan adalah konsentrasi sumber daya manusia. Eh, Pada konsentrasi manajemen ini, manajemen bertanggung jawab atas perekrutan, pelatihan, dan kompensasi tenaga kerja. Konsentrasi kedua yang saya temukan adalah konsentrasi operasi. Pada konsentrasi manajemen ini, manajemen bertanggung jawab atas berjalannya suatu aktivitas di dalam sebuah instansi. Eh, Mulai dari proses kerja, produksi, dan kelancarannya. Sehingga manajemen pada konsentrasi ini mengatur seluruh kegiatan operasi yang berada di instansi tersebut. Konsentrasi ketiga yang saya temukan adalah konsentrasi marketing atau konsentrasi pemasaran. Konsentrasi dari manajemen ini berfokus pada pemasaran produk, branding, dan promosi. Konsentrasi ini juga berfokus pada strategi pasar dan kalkulasi atas pesaing-pesaing di dalam bisnis tersebut. Konsentrasi manajemen keempat yang saya temukan adalah konsentrasi manajemen finansial, uh, di mana manajemen ini berfokus pada manajemen keuangan dari suatu instansi, mulai dari pengeluaran sampai penghasilan, sehingga manajemen pada konsentrasi ini merupakan manajemen keuangan, bendahara, dan sebagainya. Konsentrasi kelima yang saya ketemukan adalah konsentrasi dari rantai persediaan. Pada konsentrasi ini, manajemen berfokus pada distribusi produk dari produsen menuju konsumen. Ini juga bisa berlaku uh, pada penyedia bahan baku kepada pengelola pada suatu bisnis tertentu. Untuk pertanyaan ketiga, mengapa industri kreatif atau industri DKV membutuhkan yang namanya manajemen? Jadi seperti industri-industri besar pada lainnya, pada umumnya, industri kreatif membutuhkan juga arahan dan petunjuk untuk mencapai tujuan uh, secara efektif. Dengan adanya manajemen di industri kreatif, setiap cabang yang ada di industri tersebut, seperti uh, misalnya seperti di industri videografi, ada yang mengatur penangkapan gambar seperti kameramen, terus ada editor, dan ada direktur, dan ada penerbit. Jadi fungsi dari manajemen ini adalah menggunakan segala tenaga kerja yang ada sebaik mungkin, sehingga
tujuan-tujuan yang dimiliki oleh perusahaan berjalan dengan baik, efektif, dan lancar. Untuk pertanyaan keempat, unsur-unsur apa saja yang mendorong keberhasilan dari sebuah manajemen yang baik? Jadi ada 6 unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah man atau sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kedua adalah money atau uang. Unsur ketiga adalah materials atau bahan. Unsur keempat adalah methods atau metode. Unsur kelima adalah machine atau perabotan-perabotan syarat dan alat-alat. Dan unsur terakhir merupakan market atau pasar. Pertanyaan kelima, apa ciri-ciri dari perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Jadi ciri-ciri dari perusahaan yang memiliki manajemen yang baik adalah perusahaan tersebut memiliki perencanaan yang matang. Yang kedua adalah perusahaan tersebut memiliki pimpinan yang kuat dan positif. Yang ketiga adalah berfokus pada kelebihan. Yang keempat adalah industri tersebut bersedia mengambil resiko. Yang kelima adalah memberikan efek positif dalam komunitas perusahaan. Yang keenam adalah mendukung ruang kerja yang sehat. Yang ketujuh adalah memberikan saran dan pendapat. Yang kedelapan adalah penggunaan alat dan teknologi yang baik. Yang kesembilan adalah komunikasi yang baik. Dan 10 adalah industri dapat menangani klien dengan tepat. Pertanyaan nomor 6. Apa standar manajemen yang baik? Jadi standar manajemen yang baik adalah manajemen dapat mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang ada dan dilanjutkan dengan menganalisa dampak dari resiko-resiko tersebut. Lalu manajemen dapat mengevaluasi resiko tersebut dan mencatat hasil. Dan akhirnya manajemen tersebut dapat melakukan review atas resiko tersebut dan bagaimana cara menghindarinya. Dan pertanyaan terakhir dan nomor 7 adalah sebutkan 2 perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan bagaimana cara mereka meraihnya. Jadi berdasarkan 20 perusahaan terbaik dari United Kingdom Inggris adalah pada peringkat pertama merupakan Bain & Company. Bain & Company ini merupakan sebuah perusahaan konsultasi manajemen dari United Kingdom. Dari sekilas melihat dapat disimpulkan bahwa manajemen dari perusahaan ini sangat baik dikarenakan layanan yang disediakan perusahaan ini. Jadi perusahaan Bain & Company ini merupakan perusahaan yang berfokus pada konsultasi dari manajemen dan secara logis perusahaan baik yang memiliki jasa di bidang konsultasi manajemen pastinya memiliki manajemen yang sangat baik. Perusahaan ini mengklaim bahwa bekerja dengan mereka terasa berbeda dikarenakan mereka merupakan organisasi dari kolaborasi budaya yang unik penuh dengan orang-orang yang lebih peduli untuk memberikan sukses kepada klien mereka. Mereka memberikan sudut pandang yang baru dan energi yang efektif kepada semua klien yang mereka hubungi. Mereka menekankan kerjasama, kepercayaan dan toleransi untuk pendapat yang terpisah sehingga mereka dapat mencari ruang yang berada di tengah yang memuaskan kedua belah pihak. Membantu klien fokus pada kesempatan membangun kapabilitas mereka dan memenangkan masa depan untuk meraih hasil yang membuka jalan kepada peluang baru.
Uh, Cerita tersebut saya ambil dari situs perusahaan mereka. Hmm. Uh, Perusahaan kedua yang akan saya sebutkan memiliki manajemen yang baik adalah Investigo. Jadi Investigo ini merupakan sebuah perusahaan agensi rekrutmen. Jadi mereka ya bertanggung jawab atas lowongan kerja dan tenaga kerja dari mereka juga dari United Kingdom, Inggris. Dan perusahaan ini merupakan peringkat kedua dari 20 perusahaan terbaik dengan manajemen terbaik di United Kingdom. Jadi perusahaan ini meraih posisi tersebut dikarenakan kepercayaan perusahaan dari mendefinisikan harga diri dan membiarkan pegawainya mengatur jadwal mereka sendiri. Jadi mereka berusaha untuk memberikan pegawai-pegawainya jam kerja yang baik, namun masih mendapatkan keuntungan karena mendapatkan keuntungan. Dilihat dari situs mereka, perusahaan Investigo ini meraih penghargaan LinkedIn di tahun 2018 sebagai agensi perekrutan yang paling aktif secara sosial. Jadi interaksi hubungan intermanusia yang dimiliki perusahaan ini berdasarkan dari situs mereka cenderung sangat baik dan sangat sosial. Baiklah, demikian 7 pertanyaan pada tugas manajemen desain pada TKV ITERA semester 4. Maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.